Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Anggara dari kelas 11 1 akan menjelaskan tentang Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Ia pengikut heliocentris dan merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Bahkan dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Dia dilahirkan pada tanggal 25 Desember tahun 1642 dan wafat pada tanggal 31 Maret tahun 1727. Dia bergerak di bidang fisika, matematika, filsafat, dan masih banyak lagi. Sedangkan penemuan yang dia temukan adalah hukum gerak Newton dan hukum gravitasi universal. Kami menamai kelompok kami dengan Isaac Newton adalah karena Isaac Newton adalah penemu dari momentum sudut. Dan kami berharap agar kami lebih semangat dalam mempelajari materi ini, yaitu materi momentum sudut, dan agar kami bisa termotivasi menjadi orang yang hebat seperti beliau. Nama saya Rahma Zakia Tunisa, absen 25 dari kelompok Isaac Newton. Di sini saya akan menjawab soal fisika nomor 1. Baik, pertanyaannya adalah gambar penari balet kaitkanlah dengan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, di sini saya izin menjawab bahwa hukum kekekalan momentum sudut itu berbunyi jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau resultan torsi sama dengan 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap. Contoh dari hukum kekekalan momentum sudut ini adalah penari balet dan juga ice skating. Awalnya penari ini berotasi dengan kecepatan sudut tertentu. Kemudian, ia merapatkan tangannya yang semula terlentang, lalu berputar lebih cepat. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan momentum sudut pada penari balet atau ice skating tersebut selalu kekal. Kita telah mempelajari bahwa momentum sudut dapat dicari dengan rumus L sama dengan I dikali omega. Dengan L sama dengan momentum sudut, I sama dengan momen inersia, dan juga omega sama dengan kecepatan sudut atau kecepatan putar. Saat penari merentangkan tangannya ataupun salah satu kakinya, maka kecepatan sudut yang diperoleh menjadi rendah. Dengan melipat kedua tangannya ataupun merapatkan kakinya, maka penari tersebut telah memperkecil momen inersia terhadap poros. Hal ini disebabkan karena lengan gaya yang mengecil oleh karena melipat tangannya tersebut. Nah, karena lengan gayanya sudah mengecil, maka otomatis momen inersianya pun ikut mengecil. Agar momentum sudut ini tetap sama seperti semula atau konstan, maka kecepatan sudutnya pun harus lebih besar. Oleh karena itu, sang penari pun berputar lebih cepat. Kita juga telah mengetahui bahwa hubungan antara momen gaya atau torsi dengan momentum sudut dapat dinotasikan dengan torsi sama dengan dl dibagi dt, atau perubahan momentum terhadap waktu. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau torsi sama dengan 0, maka dl dibagi dt pun sama dengan 0. Artinya, momentum sudut sistem selalu konstan, tidak berubah sepanjang waktu baik besarnya maupun arahnya, sehingga bisa kita katakan jika momentum sudut atau L bernilai konstan, maka I dikali omega atau momen inersia dikali kecepatan sudut pun akan bernilai konstan, sehingga bisa kita notasikan dengan I dikali omega sama dengan I aksen dikali omega aksen. Dengan I sama dengan momen inersia mula-mula, I aksen sama dengan momen inersia akhir, omega sama dengan kecepatan sudut mula-mula, dan juga omega aksen sama dengan kecepatan sudut akhir. Saya akan mencoba menjawab yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan pertanyaannya adalah ada 3 buah roda. Nah, 3 roda itu masing-masing diberi beban di titik yang berbeda-beda kan. Yang pertama itu roda pertama diberi beban pada pusatnya di tengahnya kan. Nah, habis itu yang
roda kedua itu diberi beban di tengah tapi rada menyebar gitu. Nah terus roda ketiga itu diberi beban di ujung-ujungnya gitu. Nah pertanyaannya kan, dari ketiga roda itu mana yang melajunya paling cepat? Ini tuh sebenarnya masuk ke dalam materi momen inersia. Nah, adapun momen inersia itu sebenarnya hampir mirip dengan konsep hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama kan bunyinya itu benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, dari roda-roda itu kan setiap rodanya kan sebelum kita gelindingkan itu kan pastinya diem kan. Nah, kalau dia diem pas kita gerakin itu pasti dia mencoba biar mempertahankan keadaan awalnya, jadi dia kayak pengen diem gitu kan, awalnya dia diem jadi tapi dia tetap diem, pengen tetap diem walaupun kita udah gelindingin gitu. Nah terus kan semakin besar momen inersianya itu tuh dia itu bakal tingkat kemalasan untuk bergeraknya itu makin gede gitu. Jadi dia pasti lajunya pasti lambat kalau misal momen inersianya gede. Nah kalau misal momen inersianya kecil, jadi udah pasti kalau dia itu pasti yang paling cepat. Nah dari ketiga roda itu mana yang paling cepat kan kita belum tahu. Nah momen inersia itu kan ada rumusnya tuh. Rumusnya itu ada I sama dengan mr kuadrat, dimana I itu adalah inersia sama dengan M yaitu massa dikali R kuadrat atau jari-jari yang dikuadratkan. Nah terus kalau misal bendanya itu masanya gede terus jari-jarinya itu juga gede, jari-jarinya panjang, itu berarti dia itu momen inersianya pasti juga gede gitu, pasti hasilnya gede gitu kan. Nah dari ketiga roda tadi kan bisa dilihat perbedaannya kan, rodanya emang bentuknya sama, ukurannya sama, jadi mungkin jari-jarinya juga sama gitu kan, tapi bebannya pasti berbeda-beda. Dari roda pertama itu ada satu beban di tengah, nah yang kedua itu ada 4 beban tapi rada menyebar gitu kan, rada menyatu gitu. Nah terus yang roda ketiga itu kalau dilihat tuh kayak di ujung-ujungnya gitu loh, menyebarnya banget gitu, kayak berjauhan gitu kan. Nah terus dari ketiga itu kan bisa ditentuin kalau misal bebannya cuma satu pasti dia lebih ringan kan, terus kalau bebannya ada lebih daripada satu mungkin itu dia jadi lebih berat. Nah terus kalau misal cara mencari momen inersia kan I sama dengan mr kuadrat, jadi kalau masanya lebih gede dia pasti momen inersianya gede. Nah dari ketiga roda itu yang punya beban paling sedikit itu cuma roda yang pertama. Roda yang pertama kan cuma ada satu beban terus ada di tengah gitu kan, jadi dia udah bisa dipastiin dia adalah roda yang paling cepat dan momen inersianya yang paling kecil. Momen inersianya itu tuh dia itu bakal tingkat kemalasan untuk bergeraknya itu makin gede gitu, jadi dia pasti lajunya pasti lambat kalau misal momen inersianya gede. Nah kalau misal momen inersianya kecil, jadi udah pasti kalau dia itu pasti yang paling cepat. Nah dari ketiga roda itu mana yang paling cepat kan kita belum tahu. Nah momen inersia itu kan ada rumusnya tuh. Rumusnya itu ada I sama dengan mr kuadrat, dimana I itu adalah inersia sama dengan M yaitu massa dikali R kuadrat atau jari-jari yang dikuadratkan. Nah terus kalau misal bendanya itu masanya gede terus jari-jarinya itu juga gede, jari-jarinya panjang, itu berarti dia itu momen inersianya pasti juga gede gitu, pasti hasilnya gede gitu kan. Nah dari ketiga roda tadi kan bisa dilihat perbedaannya kan, rodanya emang bentuknya sama, ukurannya sama, jadi mungkin jari-jarinya juga sama gitu kan, tapi bebannya pasti berbeda-beda. Dari roda pertama itu ada satu beban di tengah, nah yang kedua itu ada 4 beban tapi rada menyebar gitu kan, rada menyatu gitu. Nah terus yang roda ketiga itu kalau dilihat tuh kayak di ujung-ujungnya gitu loh, menyebarnya banget gitu, kayak berjauhan gitu kan. Nah terus dari ketiga itu kan bisa ditentuin kalau misal bebannya cuma satu pasti dia lebih ringan kan, terus kalau bebannya ada lebih daripada satu mungkin itu dia jadi lebih berat. Nah terus kalau misal
cara mencari momen inersia kan I sama dengan mr kuadrat. Jadi kalau masanya lebih gede, dia pasti momen inersianya gede. Nah, dari ketiga roda itu yang punya beban paling sedikit itu cuma roda yang pertama. Roda yang pertama kan cuma ada satu beban terus ada di tengah gitu kan. Jadi dia udah bisa dipastiin dia adalah roda yang paling cepat dan momen inersianya yang paling kecil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misal jawabannya mungkin ada yang salah atau mungkin masih kurang bisa dipahami. Terima kasih. Saya Nafis ini akan menjelaskan tentang percobaan nomor 3, yaitu kaleng yang dimiringkan tetapi tidak jatuh. Nah, sebuah kaleng bisa berdiri apabila ditunjang oleh bagian sisi dan kanannya. Nah, kenapa kaleng tersebut dimiringkan tetapi tidak jatuh? Karena bagian sisi kiri dan kanannya itu seimbang. Kenapa bisa seimbang? Sebab berisikan 1/3 bagiannya dari kaleng tersebut, sehingga apabila dimiringkan, kaleng tersebut tidak akan jatuh karena keseimbangan bagian sisi kiri dan kanannya itu sudah stabil. Nah, apabila sebuah kaleng diisi dengan penuh atau setengahnya, terus dimiringkan, itu bakalan jatuh. Kenapa? Karena bagian sisi kiri dan kanannya itu tidak seimbang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa apabila kaleng yang dimiringkan tersebut diberi gaya, maka kaleng tersebut akan menjauhi posisi kesetimbangannya dengan perpindahan kecil. Itu termasuk kesetimbangan stabil. Jika suatu benda diberi gaya atau gangguan yang kecil, maka suatu benda itu akan menjauhi posisi awal dan membentuk kesetimbangan yang baru. Sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.